ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratul Kuroma, para alim, wabil khusus segenap pengurus Masjid Hidayatullah beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang baik ini, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah, Bapak Ibu, ada dua tempat. Yang pertama, tempat yang sangat dibenci oleh Allah, dan ada tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, tempat yang dibenci oleh Allah itu adalah pasar, dan tempat yang sangat dicintai oleh Allah adalah masjid. Terus yang menjadi pertanyaan, kenapa orang yang di masjid, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah, malah nggak betah? Rasanya kalau sudah duduk di dalam masjid kepengin pulang aja. Alasannya pantatnya sudah panas. Terus kenapa? Justru kalau tempat yang tidak disukai oleh Allah di pasar, orang kok malah betah di sana? Apa yang penyebabnya ini? Penyebabnya tidak ada kecuali hanya mereka yang ada di pasar, mereka menemukan kesenangan-kesenangan. Nah, kita sebagai orang-orang masjid, yuk harus putar akal, harus cari cara bagaimana orang-orang ini betah di dalam masjid seperti mereka betah di dalam pasar. Ya, masjid ini kita buat menjadi tempat yang menyenangkan. AC sudah siap, menyenangkan Pak. Ketika masuk dalam masjid, itu rasanya dingin, nyaman. Pengurus masjidnya yo ramah-ramah, baik hati, nggak tengkaran terus. Nah, kalau perlu masjid ini disediakan WiFi. Loh iya Pak, sekarang program DKM itu Dewan Masjid DMI itu Dewan Masjid Indonesia Pak. Gempar-gemparnya ingin memakmurkan masjid di seluruh Indonesia. Apa? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam masjid. Ada zikir ibadah, ada taklim wa taklum, dan ada khidmat di dalamnya. Kalau masjid ini ada 3, maka masjid itu akan makmur. Yang pertama, zikir ibadah. Ayo kita gunakan masjid ini adalah tempat untuk beribadah. Buat orang-orang yang masuk ke dalam masjid, yang ibadah di dalam masjid ini bisa betah di dalam masjid. Yang kedua, taklim wa taklum, saling belajar dan mengajarkan. Siapkan majelis-majelis ilmu agar semua ini bisa merata. Orang-orang mempunyai ilmu sehingga ibadahnya semuanya berdasarkan dengan ilmu. Dan yang tidak kalah pentingnya, khidmat. Orang-orang yang di masjid ini harus mau khidmat, harus mau melayani, harus mau melayani.
Mungkin perlu disediakan air panas, sediakan air dingin, perlu siapkan kopi, siapkan teh, siapkan wadah dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang masuk masjid ini merasa senang, ngantuk tinggal buat kopi. Nah, itu. Lah ini penting sekali hal semacam ini. Maka ayo sama-sama kita hidupkan masjid ini agar menjadi masjid yang penuh barokah, sehingga orang-orang yang jariah ke dalam masjid ini mendapatkan bagian. Kenapa? Karena tempatnya digunakan untuk kegiatan ibadah kepada Allah. Kalau kita bangun masjid mewah tapi tidak digunakan untuk ibadah, ya yang jariah nggak dapat apa-apa. Kasnya masjid banyak. Berapa sini Pak kasnya masjid? Banyak kasnya masjid. Tapi disimpan aja di dalam BRI di bank. Ya mana orang yang jariah di masjid dapat bagian? Nggak dapat. Karena belum ditasarufkan, belum dimanfaatkan untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Ya jangan iman kalau uang masjid digunakan untuk kepentingan masjid. Habis nanti Pak, yakin ada. Agama ini dicukupi oleh Allah. Gak usah khawatir kasnya tinggal 1 juta, gunakan untuk kepentingan masjid. Yakin ada. Pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pentingnya kita paham tentang ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentangnya ilmu, menjelaskan yang disampaikan kepada Ibnu Mas'ud yang kemarin saya jelaskan belum selesai. Saya ulang kembali. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabatin. Hai Ibnu Mas'ud, dudukmu dalam majelis ilmu, dudukmu dalam majelis-majelis ilmu sesaat saja yang engkau tidak memegang pena dan engkau tidak menulis 1 huruf pun, tapi itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Tidak hanya cukup itu saja, wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqat biha fi sabilillah. Pandanganmu kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, khususnya ilmu agama, orang-orang alim, orang-orang ulama, itu lebih baik daripada kamu menyedekahkan 1000 kuda, disedekahkan untuk berjuang di jalan Allah. Hanya memandang wajahnya orang alim itu sudah ibadah. Apa meneh gelem diwayuh ambek wong alim, wah tambah ibadah. Masalah mandang wajahnya orang alim itu sudah ibadah, lebih baik daripada 1000 kuda disedekahkan di jalan Allah. Wasalamuka ala alimin khairul laka min ibadati alfi sanatin. Salammu, hormatmu, jabatan tanganmu kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 tahun. Mudah kan Pak? Assalamualaikum Ustaz. Ibadah 1000 tahun. Nah, apalagi mau memuliakannya. Diterangkan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu
qabla ayyah tua. Gak percuma datangnya Bapak Ibu ke masjid niat berjamaah sholat subuh, kemudian duduk dalam majelis ilmu. Gak percuma, gak akan rugi. Gak akan rugi. Kalau gak percaya, ini hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyah tua. Barang siapa yang berangkat melangkahkan kakinya untuk belajar satu ilmu, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum kakinya melangkah. Sebelum melangkah berangkat ke masjid belajar satu ilmu, hadir di majelis ilmu, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma insyaallah. Lah ini sungguh luar biasa. Lah kadang hal-hal yang semacam inilah yang belum sama-sama kita ketahui. Yang belum sama-sama kita ketahui. Tapi majelis-majelis ilmu semacam ini, majelis-majelis yang dibacakan kitab semacam ini justru malah menjadi cibiran. Allah cuma baca doang, siapapun bisa baca. Kadang-kadang semacam ini. Karena senangnya ngaji-ngaji yang sifatnya luar gitu. Tapi habis ngaji tidak ada rabetnya sama sekali, tidak ada asarnya sama sekali, nggak ada asarnya sama sekali. Maka ini penting sekali kita tanamkan dalam diri kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, perlu ingin saya cuplikkan sedikit saja Pak, di antara tanda-tanda orang yang celaka. Ini kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan orang-orang alim. Nadru man fauqa fid dunya. Ini adalah salah satu tanda-tanda orang yang celaka di dunia, sehingga sampai celaka di akhirat. Orang itu hormat, orang itu tunduk, orang itu taat kalau kepada orang yang punya pangkat dunia tinggi, jenderal, siap dan, kepada atasan siap dan. Tapi kalau kepada ulama, Masya Allah, malah justru nggak ada siapnya sama sekali. Lah mestinya harus dibalik kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Nadru man fauqa fiddin, harus memandang tinggi kepada orang-orang yang punya pangkat ilmu agama. Kalau kita kedatangan tamu Pak Camat, Masya Allah sungguh luar biasa. Kampung digerakkan semua untuk bersih-bersih, pos-pos kampling diperbaiki, bendera dipasang, mau nyambut datangnya Bapak Camat. Apalagi Pak Bupati, apalagi Pak Presiden. Tetapi kalau yang datang ulama, apa yang kita siapkan? Ayo, apa yang coba yang kita siapkan kalau yang datang ulama? Mestinya harus dibalik. Menyambut orang yang punya pangkat dunia ini ya wajar-wajarnya saja. Justru kalau yang hadir, yang datang, yang silaturahim ini ulama, itu yang harus kita junjung, itu yang harus kita muliakan. Kalau silaturahim ke tempat kita, ya jangan cuma hanya teh satu gelas atau kopi satu gelas. Minimal kita kedatangan ulama ya belehkan kambing. Ya, artinya bukan begitu, tapi lebih hormat, lebih taat kepada orang yang pangkat agama. Kalau kita tidak bisa berbuat demikian karena alasan begini-begini, ya paling tidak imbang lah. Kalau kita menyambut atasan kita orang atau orang yang kaya, ya harus kita samakan ketika
menyambut orang-orang yang punya pangkat ilmu agama. Lah inilah kalau kita ingin selamat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man akroma aliman fakot akromani, wa man akromani fakot akromallah, wa man akromallah fama wahul jannah. Ini jelas hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memuliakan orang yang alim, sungguh dia telah memuliakanku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, wa ma'wahul jannah, dan tempatnya adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kenapa demikian? Karena begitu pentingnya Pak ilmu. Begitu pentingnya ilmu ini. Seperti kita sekarang ini berada di bulan suci Ramadan. Ketika puasa, kalau puasa kita tidak didasari dengan ilmu, maka puasa kita ini enggak jelas. Puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa yo ada aturannya. Puasa ada syariat-syariatnya. Nah ini yang perlu kita ketahui. Maka siapapun yang puasa pada hari ini di bulan Ramadan kok menggunakan ilmu, maka insya Allah akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, Nabi bersabda, idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit tuyur. Besok pada hari kiamat itu ada segolongan kaum, segolongan orang yang mempunyai sayap dan mereka terbang. Fayatatoyyaru nabiha ngala kaitanil jannah. Tahu-tahu sudah berada di teras surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat orang ini. Besok ada pada hari kiamat. Ada orang-orang yang mempunyai sayap dan menggunakan sayapnya terbang, tahu-tahu sudah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Woi, sudah luar biasa. Siapa mereka? Maka malaikat penjaga surga berkata, apa kata mereka? Man antum? Siapa kamu ini? Karena bingung malaikat. Tahu-tahu kok berada sudah di teras surga. Siapa kalian ini? Kata malaikat. Maka mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya lagi, bima wajadtum hadhihi darajatil ula? Kenapa engkau ini mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini? Bima ra'aital hisab? Apakah engkau tidak melihat hisab di sana? Apa jawab mereka? Lah, tidak, aku tidak melihat hisab malaikat. Hal ra'aitum sirat? Apakah engkau tidak melihat siratal mustaqim di sana? Lah, tidak malaikat. Terus kenapa engkau ini bisa mempunyai derajat mulia seperti ini? Apa jawab mereka? Abadanallahu ta'ala siron fidari dunya wa adkhalanal jannata siron fil akhirah. Aku ibadah kepada Allah dengan cara siri, dan Allah memasukkan surga kepadaku juga dengan cara siri, rahasia, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa kita ini memang benar-benar puasa yang kita laksanakan dengan siri.
Nggak ada orang lain yang mengakui kalau kita ini lagi puasa. Karena kita tidak pernah memamerkan, tidak membawa tulisan aku lagi puasa, ana shaimun, tidak, cukup diam saja. Nggak pernah digembor-gemborkan, saya puasa, enggak. Ini ibadah siri kita. Nah, siapapun yang melakukan ibadah dengan siri, ketika berangkat ke masjid ya ibadahnya ya diam-diam, siri, nggak perlu dipamer-pamerkan. Nggak perlu, cukup bismillahi ta'ala, saya berangkat ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah juga akan memasukkan surga ya dengan cara Allah sendiri, yaitu dengan cara siri. Nggak perlu melewati hisab, nggak perlu melewati siratal mustaqim, siapapun itu. Nah, siapa kaum ini? Ya kita semua ini jamaah Masjid Hidayatullah, yang mau datang ke masjid, yang mau puasa pada bulan suci Ramadan. Walaupun pengurus masjid kalau nggak puasa ya tinggal saja, nggak akan bisa terbang. Oh, nggak puasa. Apa jadi pengurus masjid terus sudah masuk surga? Lo tunggu dulu. Maka inilah pentingnya kita semua ini belajar agar kita semua ini mendapatkan satu ilmu. Kenapa ilmu itu penting? Diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, inna faqihan wahidan mutawari'an asadu minas syaiton min alfi abidin. Diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, satu orang alim ahli wirai itu lebih berat godaannya terhadap syaitan daripada orang yang 1000 ahli ibadah tidak menggunakan ilmu. Artinya ahli ibadah yang jahil, ibadahnya tidak menggunakan ilmu. Cukup satu orang alim, cukup satu orang yang berilmu, yang wirai. Ini menurut setan lebih berat untuk menggodanya daripada orang-orang yang jamaah. Diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah berangkat dari rumah mau menuju ke masjid, Rasulullah tahu di depan pintu masjid ini ada iblis. Ngerti Pak Rasulullah bahwa yang ada di depan pintu masjid ini iblis, bukan jamaah yang mau ikut sholat ke masjid, bukan, tapi iblis. Ditanya kepada Rasulullah, kenapa engkau di sini? Kenapa? Apa yang akan engkau perbuat? Apa kata iblis? Aku ingin menggoda orang-orang yang melakukan ibadah di dalam masjid. Loh, kenapa engkau nggak masuk kalau ingin menggoda orang yang ibadah? Aku takut. Takut kepada siapa? Takut kepada orang yang tidur di sudut sana itu. Loh, iblis itu takut, Pak. Takutnya bukan kepada orang yang ibadah, yang lagi jamaah, yang lagi berzikir, yang lagi baca Quran, bukan. Tapi takut kepada orang yang tidur di dalam masjid. Loh, siapa yang tidur di dalam masjid? Yang tidur di dalam masjid adalah orang alim. Maka setan iblis gak berani masuk ke dalam masjid karena takut kepada orang yang alim itu. Apa kata iblis? Aku lebih gampang menggoda orang-orang yang ibadah di dalam masjid daripada aku mendekati satu orang itu. Maka satu orang alim lebih ditakuti iblis dan setan daripada orang-orang yang ibadah di dalam masjid. Maka ayo sama-sama kita belajar satu ilmu menjadi bekal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dengan duduk dalam majelis ilmu kita paham sedikit, maka akan tambah pengetahuan kita, tambah ilmu kita untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal kita mengajak kawan-kawan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah takut, ajak saja kawan kita, yuk, ayo ke masjid yuk, mumpung Ramadan kita bareng-bareng buka puasa bersama. Lah kok ibu ketuanya saja nggak mau ke masjid kok. Lah mau ke masjid lah malah tunggu ibu ketuanya lah ya. Ibadahnya malah keliru lah ibadahnya. Ibadah ini karena Allah, bukan karena ibu ketua. Walaupun ibu ketua ini nggak ke masjid, yang penting kita ke masjid. Siapa yang untung? Yuk kita sendiri. Lah kok malah nunggu orang lain? Ada yang jawab yang aneh. Kamu saja belum baik sudah ngajak-ngajak orang kok. Siapa manusia ini yang baik di dunia ini? Ayo coba angkat tangan siapa yang mengaku dirinya baik. Manusia nggak ada yang sempurna, nggak ada yang baik, nggak ada yang baik. Wes apapun diri kita, Nabi Allah saja masih mempunyai kesalahan. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, Nabi Isa pernah melakukan kesalahan, Nabi Ibrahim pernah melakukan kesalahan. Apalagi diri kita, apalagi manusia biasa seperti kita. Masya Allah, sungguh luar biasa. Maka oleh karena itu ayo sama-sama kita dukung kegiatan-kegiatan program yang ada di masjid kita ini, agar benar-benar masjid kita hidup dengan nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling rukun, bersatu, ndak usah eker-ekeran. Nggak usah kita menoleh ke belakang, ayo kita lurus ke depan, melangkah lebih jauh agar masjid ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah ridhoi, amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin wa hamdan syakirin wa hamdan dakirin, hamdan yakini ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma alif bainana wa baina qulubina wa aslih lata bainana wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa najina minal fawahishi ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absharina wa qulubina wa aswajina wa auladina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna minasyakirin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman haqqa alaina waliman aksana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh barokah. Amin. Allahumma amin. Kita sempurnakan dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.